Tanggal 29 Mei tahun 2022, hari Jumat tepatnya pukul jam 1:05. Saya berangkat bersama rekanku, berkunjung di eks-pabrik gula Jatibarang. Pabrik gula Jatibarang itu sendiri, terletak di Jalan Raya Timur, nomor 1, Penumbukan, Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mengulik sejarah pabrik gula Jatibarang. Pabrik gula Jatibarang itu sendiri dibangun pada tahun 1842 oleh salah satu perusahaan asal Belanda. Pemilik pabrik gula Jatibarang bernama Otto Karel Hollenberg, orang berkebangsaan Belanda. Otto Karel Hollenberg mencoba bekerja sama dengan salah satu perusahaan lainnya asal Belanda. Ia membangun pabrik gula lainnya yang berada di ujung Rusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1959, pabrik gula Jatibarang diambil alih oleh perusahaan Indonesia atau BUMN di bawah naungan PT PN. Namun di tahun 2017 pabrik gula Jatibarang berhenti beroperasi dikarenakan banyak faktornya. Di antaranya ialah biaya operasional semakin mahal dan sulitnya mencari petani tebu di sekitaran pabrik gula Jatibarang. Tidak hanya itu, mesin-mesin produksinya pun sudah mulai menua, sehingga membutuhkan suku cadang mesin pabrik gula tersebut. Sementara itu sulitnya mencari suku cadang mesin tersebut, menjadi salah satu pabrik gula Jatibarang berhenti beroperasi. Assalamualaikum. Punten. Konon katanya, pabrik gula Jatibarang sebelum dijadikan pabrik gula, dahulunya area tersebut adalah pemakaman umum warga setempat. Dan seketika akan dijadikan pabrik gula Jatibarang, pemakaman umum tersebut dipindahkan satu persatu. Namun ada yang janggal, terdapat satu makam yang tidak mau dipindahkan. Mengingat sudah pernah dipindahkan, namun makam tersebut balik lagi ke tempat semula. Sampai pada akhirnya, makam tersebut dibiarkan sampai sekarang, masih berada di tengah pabrik gula Jatibarang. Tepatnya berada di bawah persis mesin operasional pabrik gula Jatibarang. Untuk bisa berkunjung di eks-pabrik gula Jatibarang, Anda cukup membayar tiket masuk Rp5.000, sangat murah bukan? Mengingat kaya akan sejarah perjalanan pabrik tersebut di masa era Hindia Belanda. Oh iya teman-teman, makin kita tahu banyak ilmu, makin tahu pengalaman dan wawasan kita. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah negaranya. Pas ketika kita masuk di dalam eks-pabrik gula Jatibarang, mata kita disuguhkan dengan pemandangan takjub. Banyak mesin-mesin besar yang sudah usang dan berkarat, bahkan masih banyak onderdil mesin yang masih terlihat kokoh. Sedikit terlintas aura mistis ketika saya masuk ke dalam eks-pabrik gula Jatibarang. Tak heran eks-pabrik gula tersebut sudah tua, usianya sudah 1 abad lebih. Nuansa mistis makin terasa, mungkin juga karena ada satu kuburan di tengah eks-pabrik gula Jatibarang. Tetapi jangan khawatir, selama kita berkunjung dengan membaca doa dan menjaga perilaku serta ucapan kita, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Manisnya komoditas gula saat zaman Hindia Belanda. Pada saat itu, masih terkenal tanam paksa atau kultur stilsil tahun 1830. Sehingga banyak perusahaan asal Belanda yang membangun perusahaan, diantaranya perusahaan pabrik gula yang tersebar di Pulau Jawa. Salah satunya pabrik yang berada di Kabupaten Brebes, yaitu pabrik gula Jatibarang. Pabrik gula Jatibarang
merupakan salah satu pabrik gula terbesar di dunia. Mengingat pabrik gula Jatibarang menjadi komoditi gula ekspor terbesar di dunia. Di dalam eks pabrik gula Jatibarang, terdapat remis. Remis itu sendiri berfungsi untuk stasiun, atau garasi lokomotif uap, dan diesel yang dimiliki eks pabrik gula Jatibarang. Remis terdapat 9 ruang untuk 9 lokomotif uap dan diesel. Stasiun remis itu sendiri, dibangun pada tahun 1916. Dan hanya ada 2 bangunan yang arsitekturnya sama, yaitu yang satunya berada di Rusia. Karena kemegahan dan keeksotisannya, bangunan tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung. Banyak pengunjung lokal maupun luar kota, yang bersuah foto di tempat remis tersebut. Bangunannya yang klasik, dan terdapat logo tua, berasa sedang berada di rumah Thomas, serial kartun di TV. Hanya saja remis eks pabrik gula Jatibarang adalah versi aslinya. Karena kemegahan dan keklasikan bangunan remis tersebut, pihak pengelola melakukan revitalisasi skala kecil, dengan mempertahankan struktur bangunan aslinya. Dan tidak hanya itu, di dalam eks pabrik gula Jatibarang, ada juga stasiun lainnya, diantaranya adalah 1. Stasiun gilingan, berfungsi untuk menggiling tebu, untuk diambil air niranya. 2. Stasiun pabrik tengah, berfungsi untuk memasak air nira mentah, menjadi air nira kental. 3. Stasiun puteran, yaitu proses pengkristalan air nira kental. 4. Stasiun besali, adalah tempat maintenance memperbaiki mesin, atau rumah maintenance. 5. Stasiun ketelan, di mana proses pemanasan air menjadi uap, sebagai alat penggerak di stasiun gilingan. Yang terakhir ada stasiun listrik, adalah tempat instalasi arus listrik, yang memasok listrik di eks pabrik gula Jatibarang. Sejarah eks pabrik gula Jatibarang. Terdapat kearifan lokal yaitu, terdapat tradisi masyarakat setempat, mengadakan acara metikan. Metikan itu sendiri diadakannya acara pasar malam, dan diadakan 1 tahun sekali, pada pemanenan tebu berlangsung. Tidak hanya itu, ada juga tradisi temanten. Temanten itu sendiri ialah, simbol dari hasil tebu yang melimpah ruah. Masyarakat setempat membuat boneka-bonekaan, yang terbuat dari batang tebu, yang didandani semirip mungkin seperti pengantin. Dan diarak keliling daerah Jatibarang, dengan dihadiri oleh para pegawai pabrik gula Jatibarang. Di depan pas pabrik gula Jatibarang, tepatnya seberang jalan raya, terdapat area rumah besaran. Rumah besaran itu sendiri yang berarti rumah besar. Rumah besaran berfungsi untuk tempat tinggal administrator, atau bisa disebut pimpinan pabrik gula Jatibarang beserta keluarganya. Pemerintah Hindia Belanda,
menyerahkan rumah besaran ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957. Hingga akhirnya pemerintah Republik Indonesia yang mengelola tempat tersebut. Namun pada tahun 2010, rumah besaran tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh administrator beserta keluarganya. Dikarenakan terlalu besar, ujar Insinyur Joko Wahyudiono. Sekarang rumah besaran dijadikan museum dan dibuka untuk masyarakat umum. Biaya tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang.